Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan sedikit dari materi penyangga yang kemarin. Jika sebelum-sebelumnya kita sudah menentukan pH larutan penyangga. Nah, sekarang kita akan sedikit aplikasikan larutan penyangga itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Nah, larutan penyangga ini ketika ditambah sedikit asam ataupun basa, gimanakah pH akhirnya? Benarkah perubahannya tidak signifikan atau perubahannya akan signifikan? Nah, kita lihat dari contoh soal berikut. Sebanyak 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl masing-masing 0,1 molar. Nah, kalian harus tahu bahwa NH3 itu adalah basa lemah dan NH4Cl adalah garam ya. Harus diingat. NH3 itu adalah basa lemah. Kemudian NH4Cl itu adalah garam ya. Garam ini akan menghasilkan yang namanya, kalau di sini ada basa lemah, berarti di sini akan menghasilkan asam konjugasi. Nah, seperti ini. Ternyata masing-masing semuanya 0,1 molar. Sebanyak 100 ml. Nah, kita akan membuat ini menjadi mol ya. Kita akan ubah ke mol. Nah, kita akan ubah ke mol dari NH3-nya dulu deh. NH3 untuk mendapatkan nilai molnya itu adalah M dikali V. M-nya, molarnya sama-sama 0,1 molar. Kemudian V-nya atau volumenya adalah 100 ml. Nah, 0,1 dikali 100 berarti jawabannya adalah 1 kali 10 milimol. Oke, ingat ya, mili karena ini satunya mili ya. Kemudian kita mencari molnya dari NH4Cl dulu. Itu sama M dikali V. Molaritasnya sama-sama 0,1 ya, kan masing-masing 0,1 molar dan 100 mili. Berarti 0,1 molar dikali 100 mili. Nah, ini kita coret, berarti 1 kali 10 itu 10 milimol. Oke. Pertanyaan yang pertama, tentukan pH larutan itu. Oke, yang A dulu. Menghitung pH penyangga. Oke. Di sini ada basa lemah dengan garam, berarti ini penyangga basa ya. Ini adalah penyangga basa. Karena penyangga basa berarti masuk ke OH, OH-. OH- untuk penyangga adalah Kb dikali mol dari basa lemah dibagi mol dari asam konjugasi. Asam konjugasi. Oke. Dari data ini kita tahu bahwa Kb-nya, nah ini Kb-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5. Dikali dengan mol basa lemahnya. Mol basa lemahnya yang ini ya. Ini basa lemah ya. Basa lemah dari NH3. Molnya adalah 10 milimol. Kemudian dibagi dengan mol asam konjugasi. Mol asam konjugasi berasal dari garam ya. Garam ini asal usul dari konjugasinya. Oke. Kita uraikan dulu nih. NH4Cl ketika diuraikan maka akan membentuk NH4+, dan Cl-. Jika di sini 10 milimol, berarti satu kalinya 10 milimol. Ini juga satu kalinya 10 milimol. Nah, konjugasinya yang mana? Konjugasi dari NH3 itu adalah jadi basa lemah dengan konjugasinya. Basa lemahnya adalah NH3, otomatis konjugasinya atau asam konjugasinya itu adalah yang kelebihan H-nya 1 ya. Jadi NH3 jadi NH4+. Nah, ini temannya nih. Nah, basa lemahnya sudah dapat ya. Basa lemahnya adalah NH3
Ini mol basa lemah adalah NH3. Sudah dapat. Selanjutnya mol asam konjugasi berasal dari garam. Nah, konjugasi yang mana? Yang ini ya. Bukan yang ini tapi yang ini. Berarti nilainya 10 milimol. Oke, baru kita selesaikan. Ini kita coret. Nah, tinggal 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, dapat nilai OH-nya 10 kali 1 kali 10 pangkat min 5. Dari sini kita lanjut ke POH dulu ya. POH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH- ya. OH ya. POH berarti OH. Min logaritma 1 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 1. Log 1 sama dengan 0 ya. Ingat bahwa log 1 itu sama dengan 0. Jadi nggak perlu dituliskan, maka hasilnya 5. Nah, ini POH-nya. Dari POH kita lanjut ke pH ya. Nah, dari sini kita lanjut ke pH. pH itu sama dengan pKw dikurang POH. Sama dengan pKw-nya 14, POH-nya adalah 5 dari sini ya. 5, berarti 14 dikurang 5 itu hasilnya adalah 9. Nah, pH-nya 9. Ini pH awal sebelum dicampurkan asam dan basa. Seperti itu. Kemudian gimana kalau dia ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa? Seperti soal yang B. Berapakah pH larutan itu setelah 1 ml larutan HCl 0,1 mol ditambahkan? Nah, kita akan hitung yang B. Jadi di sini ada NH3, ada basa lemah. Basa lemahnya adalah NH3 dan ada asam konjugasinya. Asam konjugasinya adalah NH14. Ketika ditambah asam, maka yang menangkap adalah ion H plusnya adalah yang kurang H-nya. Nah, di antara dua ini siapa yang kurang H? NH3 atau NH4? Nah, pasti kalian akan memilih yang kurang H adalah NH3 karena H-nya 3. Ini H-nya 4, ini lebih 1. Nah, berarti yang nangkap H plus adalah NH3, ini akan menangkap ion H plus. Nanti akan setimbang membentuk NH4+. Seperti ini. Nah, kita pakai mula-mula reaksi setimbang atau mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mula NH3 tadi berapa mol? Nah, ingat ya, ini yang dipakai mol ya. Adalah mol. Nah, kita pakai mol nih. NH3 molnya berapa? Nah, dari data kita hitung-hitung tadi, molnya NH3 tetap kita pakai adalah 10 milimol. Ini 10 milimol. Kemudian NH4-nya berapa molnya? NH4 itu kita dapatkan tadi dari sini ya. Nih. Nah, NH4-nya 10 milimol. NH4 juga sama 10 milimol. Terus H+ didapatkan dari mana? H+ didapatkan dari H+ ini didapatkan dari HCl ya. HCl ditambahkan 1 mili HCl 0,1 molar. Ini berarti dicari molnya. Molnya HCl adalah M dikali V. Molaritasnya adalah 0,1 HCl volumenya 1 mili. Berarti molaritasnya adalah 0,1 molar dikali 1 mili. Jadi jawabannya adalah 0,1 milimol. Nah, gitu ya. 0,1 milimol. Di sini berarti 0,1 milimol. Yang kecil siapa? 10, 0,1 sama 10. Yang paling kecil adalah 0,1. Berarti pengurangnya 0,1. Di sini juga 0,1, di sini juga 0,1. Ini berkurang ya, ini bertambah. Ingat ya. 10 dikurang 0,1 berarti 9,9. Ini 0,1 dikurang 0,1 0. 10 dikurang 0,1 berarti 10,1 milimol ya. Milimol. Nah, sudah sampai sini baru kita lanjut menghitung pH-nya. Ingat ya. Ini kan penyangga ya. Penyangga.
Nah, masih pakai rumus penyangga basa ya. Kan dia penyangga basa tadi. Tetap ya sama, dia tetap penyangga basa karena NH3 sama NH4 ya. Ini adalah basa konjugasi, ini basa lemahnya, ini asam konjugasinya. Berarti OH- sama dengan tetap rumusnya Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Asam konjugasi ya. Kb-nya sama tadi tetap 10 pangkat min 5. Dari mana? Dari sini ya. Kb-nya itu tetap yang tadi. Kb-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi tetap dipakai 1 kali 10 pangkat min 5 atau boleh ditulis 10 pangkat min 5 saja. Dikali mol basa lemahnya dari mana? Ini ya, ini basa lemah. 9,9 dibagi mol asam konjugasi dari sini ya, NH14 10,1. Nah, kita hitung nih pakai kalkulator. Kita akan hitung pakai kalkulator. 9,9 dibagi 10,1. Nah, kalian boleh pakai kalkulator ya untuk ini ya. Jawabannya 0,98. Berarti ini 9,9 dibagi 10,1, 0,98 dikali 10 pangkat min 5. Oke, dari sini kita lanjut untuk mencari pH-nya ya. Berarti kita lanjutkan pH-nya sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH- sama dengan min logaritma dari 0,98 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 min log 0,98. Nah, log 0,98 kita cari dulu gitu ya. 0,98 dilogkan. Nah, 0,0087. Berarti sama dengan 5 dikurang 0,0087 ya. Atau boleh kita bulatkan 5,0,01 ya. Ini 8 kalau dibagi atas jadi 1 boleh. Berarti jawabannya 5 dikurang 0,01 itu adalah 4,09 ya. 4,99 sorry. 4,99 ya. Nah, dari 4,99 ini pH-nya kita rubah ke pH. Kita rubah kembali ke pH. pH sama dengan pKw dikurang pOH. pKw-nya 14, pOH-nya 4,99. Jadi 14 dikurang 4,99 adalah berapa ini? 8,11 ya. 14 dikurang 99 itu gini hitungnya ya. 14,00 dikurang 4,99 dikurang. Ini 10 kurang 9, 1. Terus ini masih ada 9 9,90. Baru ini kurang jadi 13 kurang 4 itu 9 ya. Jadi 9,01. Ini 9,01. Nah, gini. Jadi naik tapi sedikit ya. Oke. Kemudian untuk soal yang C. Untuk soal yang C itu soalnya adalah yang C itu berapakah pH larutan itu jika ditambahkan 1 ml larutan NaOH. Jadi yang ditambahkan adalah basa ya. Dia ditambahkan basa itu OH-. Itu yang nangkap adalah yang banyak hanya yang banyak H. Nah, antara NH3 dengan NH4+, yang banyak hanya siapa? Yang banyak hanya adalah yang 4 kan pastinya. Berarti yang nangkap adalah NH4+ menangkap OH- ya. Nangkap ion OH- ini. Nanti akan menjadi NH3 dan H2O. Seperti ini. Jadi ini hilang satu H-nya ditangkap OH jadi H2O ya. Ini H-nya 1 ditangkap OH jadi H2O. H-nya 1 hilang jadi NH3 gitu ya. Terus dibikin mula-mula reaksi sisa
seperti ini. Mula-mula NH4 tadi tuh sama ya. NH4 itu mula-mulanya nih 10 milimol ya, 10 milimol untuk NH4 dan untuk NH3-nya sama 10 milimol. Berarti ini 10 milimol. Ini juga sama NH3-nya 10 milimol. Nah, ini belum ada. OH minnya berasal dari mana? OH minnya berasal dari NaOH, molnya adalah M dikali V. Nah, molaritasnya berapa tadi? Yang diminta adalah, nah ini dia ya, berapakah peralatan jika ditambahkan 1 mili NaOH 0,1 molar. Berarti 1 mili sama 0,1 ya. Molaritasnya 0,1 molar, volumenya juga sama 1 mili. Berarti ini kalau dikalikan jawabannya 0,1 milimol. Oke. Dari sini berarti OH minnya 0,1 milimol. Pengurangannya sama, yang kecil ya, 0,1 sama 10, paling kecil 0,1. Ini berkurang, ini bertambah ya. Nah, 10 dikurang 0,1 berarti 9,9. 0,1 kurang 0,1 0, 10 ditambah 0,1 10,1 ya. Nah, ini dipakai berdua ini aja. Nah, ini adalah basa lemah. Ya kan? Ini kan NH3, jadi ya basa lemahnya di sini ya. Nah, ini NH4+, berarti di sini adalah asam konjugasinya. Ya, walaupun di tempat titik putar tetap aja NH3 ya basa. NH4 ya asamnya gitu, yang banyak H-nya jadi asam ya. Baru kita lanjut mencari nilai OH minnya, sama dengan Kb dikali mol dari NH3 sebagai basa lemah dibagi mol dari NH4+ sebagai asam konjugasi ya. Ini basa lemah, ini asam konjugasi ya. Tetap gitu ya, rumusnya nggak berubah ya. Nah, Kb-nya adalah 10⁻⁵ dikali mol dari NH3 adalah nih molnya ya, 10,1 dibagi ini NH4-nya adalah 9,9. 10,1 dibagi 9,9. 10,1 dibagi 9,9. Nah, jawabannya adalah 1,02. Berarti ini 10⁻⁵ dikali 1,02. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke pOH. pOH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH min ya. Sama dengan min logaritma, ini bisa kita tulis dulu ya, 1,02 dikali 10⁻⁵. Ini dilogkan dulu 10⁻⁵ jadi 5 min log 1,02. Nah, kita cari. Ini tadi hasilnya kita logkan. Log. Oke, 0,086 atau kita ambil 0,01 aja ya. Boleh. 5 dikurang 0,0086. Ini kita bulatkan jadi 5 dikurang 0,01 boleh ya. Nah, 5 dikurang 0,01 adalah dikurang loh ya. Jadi 0,086. Jadi 4,9. Oh, sorry. Ini ada kesalahan nih. Tadi ini log 0,09 ya, sorry. Kita cek dulu. 0,98 dikurang 0,98. Ada kesalahan, maaf ya. 0,98 dilogkan dulu. 0,9 dilogkan itu negatif ya, sorry. Ini hasilnya adalah negatif. Oke, jadi ini hasilnya negatif. Kalau negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi bukan 4,99 tapi 5,01 ya, sorry, maaf ya. Ini juga sama, ini berarti 5,01. Berarti ini 14 dikurang 5,01. 14 dikurang 5,01. Nah, 8,99 ya. 0,99. Oke. Dan ini 4,99. Ini sudah benar nih tadi hitungannya ya, positif dia. Dari pOH kita lanjut ke pH. pH-nya sama dengan
PKW dikurang POH sama dengan 14 dikurang ya 4,99. Ini 14 dikurang 4,99. Nah, sama dengan 9,01. Oke. Kita simpulkan ya. pH awal terus pH ketika ditambahkan asam dan pH ketika ditambahkan basa. pH awal tadi kita lihat di sini. Nah, ini adalah pH awalnya dia, yang jawaban A itu adalah pH awal tuh pH-nya 9 ya. Nah, ini pH-nya 9. Oke, berarti pH awalnya itu adalah 9. Kemudian ketika ditambahkan basa, pH-nya jadi 8,99. Ini jawaban B tadi ya. pH-nya 8,99. Kemudian jawaban C, pH-nya kita tambahin basa jadi 9,01. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi dia memang akan berubah tapi sedikit sekali ya. Ketika tambahin asam dia jadinya turunnya sedikit sekali. 9 ke 8,99 kan turunnya cuma 0,01. Tambahin basa juga sama, naiknya sedikit sekali yaitu 9,01. Berarti naiknya cuma 0,01. Nah, itu namanya larutan penyangga. Ketika tambahkan sedikit asam maupun basa tidak terlalu signifikan perubahannya. Oke, setelah ini kalian kerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan hari ini ya. Terima kasih.